Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 176. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 176. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Alex sore ini menawarkan kepada Irwan untuk menjadi salah seorang kepercayaannya. Hal ini karena saat ini Alex berpikir kalau Irwan bukanlah karyawan di perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Andi. Saat ini Alex hanya berpikir jika Irwan adalah teman biasa Andi. Dan karena Alex begitu percaya dengan Andi saat ini juga Alex berpikir jika teman-teman Andi pasti orang-orang terpilih. Dan mendengar perkataan Alex tersebut Andi cuma tersenyum. Sementara itu Irwan saat itu tampak agak gugup. Mas, maaf mas, sepertinya saya belum bisa menerima penawaran istimewa ini. Soalnya saat ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan milik Andi. Wah, maaf kalau begitu Wan, kata Alex kemudian. Iya, tidak apa-apa kok, kata Irwan kemudian. Tidak apa-apa Wan, kalau kamu mau, aku tidak akan menahanmu. Lagian itu posisi yang bagus dan pastinya ini kesempatan yang jarang akan kamu dapatkan Wan, kata Andi kepada Irwan. Rupanya walaupun berat untuk melepaskan Irwan saat itu Andi mencoba untuk berbesar hati kepada Irwan dan kepada Alex. Namun rupanya Irwan berpikiran berbeda. Irwan merasa bahwa Andi adalah sahabat terbaiknya sehingga Irwan berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkan perusahaan tempat bekerjanya saat ini. Susah mas buat ninggalin tempat kerja saya saat ini. Soalnya saya sudah sangat cocok dengan lingkungan tempat bekerja di kantor. Teman-teman begitu baik sama saya mas. Lagian ada cewek yang saya taksir bekerja di sana juga mas, kata Irwan. Serius Wan, kamu lagi naksir cewek di sana, kata Andi terlihat begitu antusias. Iya An, maaf deh, kata Irwan. Wah, gagal kamu Lex narik si Irwan. Mana mau dia ninggalin calon ceweknya, kata Andi sambil tersenyum. Rupanya pembicaraan tersebut didengarkan oleh mamanya Alex. Rupanya mamanya Alex saat itu bisa membaca keadaan. Iya Lex, kamu jangan macam-macam mau misahin Wawan sama calon pacarnya. Mama tahu kok perasaan Irwan. Dan kasihan juga kan pacarnya Irwan kalau harus sampai pisah. Mama juga seorang wanita Lex. Mama juga tahu perasaan pacarnya Irwan, kata mamanya Alex. Saat itu mamanya Alex tersadar kalau Irwan adalah aset bagi Andi sehingga dengan mengambil Irwan dari perusahaan Andi itu sama saja dengan melemahkan Andi. Dan itulah hebat dan baiknya Andi di mata mamanya Alex. Andi tidak menolak permintaan itu namun Andi menyerahkan segala sesuatunya kepada Irwan. Malam itu Andi di rumah sakit sampai jam 7 malam. Dan malam ini Andi sampai di rumah jam 8 malam.
Saat ini teman-teman Andi masih berkumpul di ruang tamu. Lama amat Mas ke rumah sakitnya? Tanya Fatma yang saat itu sambil menonton televisi. Iya Fat. Padahal Mas Andi merasa cuma sebentar, gak tahunya lama juga ya Fat. Hai teman-teman, apa kabar? Sahut Andi kepada teman-temannya yang saat itu sedang menonton televisi. Malam ini mereka terus berbincang sampai pukul 9:30 malam. Malam ini Andi melihat salah seorang penghuni kos yang bernama Alvin terlihat murung. Bahkan Andi beberapa kali memanggil Alvin, namun pemuda itu tidak menyahut panggilan dari Andi. Andi kemudian mendekati Alvin dan menepuk pelan pundak Alvin. Ada apa Vin? Kata Andi pelan. Tidak ada apa-apa Mas. Kata Alvin. Tidak ada apa-apa kok, wajahmu tampak kusut begini Vin. Ada apa Vin? Mendapat pertanyaan dari Andi tersebut, Alvin kemudian berkata, lagi sedikit galau nih Mas. Kata Alvin sambil menyerahkan handphone miliknya kepada Andi. Saat itu Alvin bermaksud menunjukkan pesan dari keluarganya kepada Andi. Saat itu Andi tahu apa yang diinginkan Alvin sehingga Andi langsung menerima handphone Alvin tersebut dan membaca sebuah pesan di aplikasi WhatsApp. Andi kemudian membaca pesan WhatsApp tersebut. Aduh Vin, bagaimana ini Vin? Kata Andi kepada Alvin. Itulah Mas yang bikin aku bingung. Makanya aku mohon diberikan keringanan bayar uang kos barang 1 atau 2 bulan sama Mas Andi. Oke Vin, itu gak masalah. Butuh bantuan apa lagi dari Mas Andi? Tanya Andi kepada Alvin. Kalau saya butuhnya banyak Mas. Tapi saya tidak bisa ngomongnya. Kata Alvin dengan wajah tertunduk. Kenapa Vin? Kenapa kamu gak bisa ngomong? Mendapat pertanyaan dari Andi tersebut, Alvin kemudian menceritakan tentang situasi di tempat kerjanya yang saat ini. Tempat kerjanya saat ini mulai berantakan dan tempat kerjanya tersebut sudah diambang kebangkrutan. Itulah Mas yang saya alami saat ini. Masih ditambah lagi dengan info dari WhatsApp tadi. Aku jadi bingung banget nih Mas. Bagaimana ini Mas? Kata Alvin terlihat begitu sedihnya. Saat itulah Andi kemudian teringat dengan informasi dari WhatsApp milik Alvin yang tadi sempat dibacanya. Ternyata saat ini ibunya Alvin sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami penyakit paru-paru. Alvin kemudian menceritakan tentang ibu dan 2 orang adiknya di kampung yang saat ini menjadi tanggungannya. Saat ini sang ibu bekerja membanting tulang dengan berjualan di sebuah pasar yang ada di kampungnya. Dan saat ini sang ibu sedang dirawat di rumah sakit. Dan mendengar cerita dari Alvin tersebut, saat ini Andi kemudian berkata kepada Wawan. Wan, tolong kamu bantu Alvin Wan sampai ibunya sembuh. Dan kamu Vin. Untuk masalah kebutuhan kamu saat ini aku yang akan membantu kamu. Masalah pekerjaan kamu juga nanti aku yang urus. Vin, kasih nomor telepon rumah sakit tempat ibumu dirawat biar nanti semua urusan dibantu oleh Wawan. Cepat kamu cari nomor telepon rumah sakit. Maksud Mas Andi apa nih Mas? Kata Alvin. Sudah Vin, kamu nurut saja apa yang aku minta. Wan, tolong kamu urus. Sebentar ya, aku biar ke kamar dulu.
kata Andi kemudian meninggalkan Wawan dan Alvin. Vin, nama rumah sakitnya apa? Tolong kamu cari di Google dan dapetin nomor teleponnya. Biar urusan pembayaran ibumu nanti aku selesaikan, kata Irwan. Serius mas? Tapi aku balikinnya bagaimana mas? Soalnya kan Mas Irwan tahu sendiri saat ini aku punya pekerjaan mulai tidak beres. Tenang Vin, kamu gak usah banyak berpikir. Dan di tengah pembicaraan tersebut tiba-tiba Andi datang ke tempat itu. Vin, ini ada sedikit uang untuk bertahan hidup kamu di sini. Nanti masalah urusan rumah sakit dan kebutuhan adik-adikmu biar diurusin Irwan dari sini. Tapi mas, saya memang butuh banget saat ini. Tapi saya masih bingung mas. Bagaimana cara saya mau balikin uang ini sama Mas Andi? Pekerjaan saya sedang gak beres mas. Itu dipikir nanti Vin. Semua ada jalan keluarnya. Setelah ibumu sembuh nanti kamu bikin surat lamaran kerja. Temanku butuh staf di kantornya. Jadi untuk saat ini yang kamu butuhkan adalah kamu kontak saudaramu yang di kampung dan minta nomor rekening untuk transfer uang ke dia. Untuk kebutuhan adik-adikmu Vin. Tugasmu sekarang kamu hubungi kerabatmu. Kamu minta nomor rekening mereka biar nanti aku transfer ke rekening saudaramu itu. Cepat Vin. Secepatnya kamu minta nomor rekening. Mendengar perkataan Andi seperti itu Alvin saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mas Alvin sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Alvin sangat berterima kasih sama Mas Andi dan Mas Irwan. Kata Alvin terlihat begitu terharu. Sudah Vin, aku nonton TV dulu. Kalau kamu sudah dapat nomor rekening saudaramu kamu segera infokan ke aku. Andi kemudian meninggalkan Alvin dan mengajak Irwan untuk menonton televisi di ruang tengah rumah Andi. Dan kira-kira setengah jam kemudian Alvin telah mendatangi Andi. Mas, ini nomor rekeningnya mas, kata Alvin sambil menyerahkan selembar kertas yang berisi tulisan nomor rekening sebuah bank. Wan, tolong kamu transfer ke rekening ini Wan, kata Andi sambil menyebutkan jumlah yang akan ditransfer Irwan. Dan mendengar kata-kata dari Andi tersebut Alvin kemudian berkata, jangan segitu mas. Coba setengah atau sepertiganya saja. Nanti kalau kurang biar minta lagi mas. Ini transfer buat biaya ibumu dan kebutuhan adik-adikmu Vin, kata Andi. Iya mas, tapi masih terlalu besar mas. Ya sudah kalau begitu Mas Andi transfer setengahnya dulu ya, kata Andi. Baik mas, silahkan. Kini Irwan kemudian melakukan transfer rekening melalui handphone yang dimilikinya. Sip, sudah Vin. Ini aku sudah transfer, kata Irwan sambil menunjukkan bukti transfer yang tertera di layar handphone miliknya. Vin, ini bukti transfer aku screenshot dan aku kirim ke kamu ya sebagai tanda bukti kamu pada saudaramu yang memiliki rekening. Dan 10 menit kemudian Alvin melaporkan kepada Andi kalau uang transferan tersebut sudah masuk ke rekening saudaranya. Dan Alvin juga mengatakan kalau uang tersebut masih ada kelebihannya. Iya Vin, tidak apa-apa, kalau begitu kamu ikuti saja perkembangan penyakit ibumu itu, kata Andi kemudian.
Saat itu Andi merasa terharu dengan keadaan keluarga Alvin. Ibunya Alvin adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Ayahnya Alvin telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Dan kedua adik Alvin saat ini berusia 16 tahun dan 12 tahun. Dan saat ini Andi berkata di dalam hatinya, bagaimana dengan nasib kedua adik Alvin tersebut jika ibunya sakit? Dan kini Andi jadi mengerti bagaimana perasaan Alvin saat ini. Kini Andi kemudian menghubungi salah seorang staf ahli yang menjadi tim di kantor pusat. Pilihan Andi jatuh kepada Pak Andre. Malam Pak, kata Andi ketika teleponnya telah tersambung ke handphone milik Pak Andre. Pak, ini saya Andi. Saya ada teman. Lulusan sekolah menengah atas tapi sudah beberapa tahun bekerja. Saat ini perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami masalah. Saya minta tolong ke Bapak bagaimana caranya pemuda ini bisa bekerja di kota ini di salah satu perusahaan yang Bapak kenal. Tolong Bapak besok pagi kasih info ke saya ya Pak. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 176. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.